Muktamar Islah pada April yang lalu, namun dualisme kepengurusan yang diyakini sudah bisa diselesaikan dan sebenarnya sih menuju kembali bersatunya dua kubu ini ternyata masih jauh panggang dari api setelah kita lihat perkembangannya ya. Apakah Pilkada DKI Jakarta yang menjadi pemicunya atau memang bara konflik di tubuh Partai Ka'bah yang masih terus menyala hingga sekarang? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Bapak Jan Farid, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta. Selamat malam Pak Yan, sudah melewati kemacetan Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Bang Fadli Nurzal, Wakil Ketua Umum P3 hasil Muktamar Pondok Gede Bang ya, Jakarta. Selamat datang Bang Fadli. Dan juga sudah bergabung melalui sambungan telepon, sudah ada Profesor Siti Zuro, peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat malam Mbak Wiwi. Halo, selamat malam. Ya, ada Pak Jan Farid di sini, Mbak Wiwi, dan juga ada Pak Fadli. Waalaikumsalam, Mbak Wiwi. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Saya akan Pak Fadli juga. Ya, salam Mbak Wiwi. Saya akan mulai dialog malam hari ini dengan pertanyaan klarifikasi kepada Pak Jan Farid. Ini menarik karena setelah dianggap publik ini mengetahuinya setelah Muktamar Islah, kemudian rekonsiliasi prosesnya pasti berat. Tapi memang rekonsiliasi itu kita menganggap, publik menganggap, media menganggap ini terus berjalan dan sampai akhirnya Pak Jan Farid dan kawan-kawan kemudian mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Ahok Jarot beberapa hari yang kemarin Pak ya, Jumat yang lalu Pak ya, di kantor DPP P3 di Diponegoro. Ini satu-satunya DPP yang dipunyai, tidak ada kantor DPP yang lain-lain ya Pak ya, kantor DPP cuma satu. Pertanyaan saya Pak, bukan kenapa Anda kemudian mendukung Ahok Jarot, pertanyaannya bukan itu, tapi legitimasi formil, administrasi, moral, dan juga kultural apa yang kemudian Anda punya dan kawan-kawan kepengurusan yang Anda punya untuk kemudian mendukung, mendeklarasikan diri mendukung Ahok Jarot ini Pak? Terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan yang menarik. Saya senang melihat Anda ini sudah berdasi hijau. Artinya merupakan bagian daripada Partai Persatuan Pembangunan. Welcome untuk jadi pengurus di P3. Waduh, tawaran nanti kita bicarakan di warung kopi depan aja Pak. Gimana Pak? Saya tidak melihat ini bagian dari konflik. Ya, jadi saya dengan yang menyatakan sudah pernah islah itu, saya tidak pernah merasa ada konflik. Mereka adalah sahabat saya dan kita ini bernaung di bawah panji-panji Partai Persatuan Pembangunan. Saya ini memang dibandingkan beliau jauh lebih besar. Saya ini cuma mempunyai kekuatan. Itu siapa Pak? Maksudnya? Pak Romi. Pak ini. Beliau ini mempunyai kekuasaan yang lebih baik dari saya. Saya kecil, saya cuma mempunyai keputusan Mahkamah Agung yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, keputusan Mahkamah Agung itu harusnya ditaati oleh segala pihak. Tapi ya, inilah Indonesia, ya kan? Kita terima ini dan kita merasa apalah Jan Farid, apalah P3 Muktamar Jakarta. Meskipun punya kekuatan Mahkamah Agung 601 yang menyatakan Muktamar Jakarta dengan kepengurusan Jan Farid sebagai ketua umum dan Haji Dimyati sebagai sekjen itu adalah kepengurusan yang sah daripada Partai Persatuan Pembangunan. Itu dalam putusan Mahkamah Agung tuh Pak ya? Jelas. Ya kan, dan di konsideran Mahkamah Agung menyatakan bahwa Muktamar Bandung itu sudah selesai, habis masa berlakunya, dilanjutkan dengan Muktamar Jakarta. Tapi kemudian Pak Loli berpendapat lain. Ya kan? Itu. Jadi Anda merasa dengan keputusan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ahok Jarot itu karena Anda mempunyai legitimasi hukum formal yang kuat, makanya kemudian Anda berani melakukan itu? Betul, kalau enggak saya nggak berani. Dan saya punya kader, saya punya DPW, saya punya DPP, dan saya punya kantor di Jalan Diponegoro. Kantor saya punya putusan Mahkamah Agung. Kantor secara de facto siapa yang menguasai sekarang Pak? Saya. Pak Jan Farid yang menguasai? Saya menguasai. Oke, tadi secara formal. Bukan menguasai, saya yang menempati. Menempati, sehari-hari berarti sehari-hari kegiatan kita di sana karena memang kita merasa kita bagian daripada Undang-Undang Dasar 45 dan bagian daripada keputusan Mahkamah Agung 601. Kalau kita melihat pada April lalu, kita juga berbincang di meja ini Pak, ada Pak Dimyati, ada Pak Arsul Sani, waktu itu ada Profesor Ikrar Nusa Bakti. Kita melihat konstelasinya kayaknya sudah semakin adem, rekonsiliasi sudah semakin terjadi dan akomodasi politik itu sudah dilakukan oleh kelompoknya Pak Romi gitu kepada Pak Jan Farid. Kita pikir, publik pikir kayaknya udah selesai semua. Tapi jika sekarang masih ada kepengurusan Anda yang secara de facto dan de jure ini masih berjalan gitu Pak, seberapa
kuat sih Pak sebenarnya, seberapa lengkap formasi Anda dan seberapa lengkap basis kepengurusan Anda sebenarnya secara de facto ini Pak? De facto, Publik perlu tahu. Kita punya DPP lengkap, kita punya DPW di seluruh Indonesia, seluruh provinsi, kita punya DPC seluruh Indonesia, begitu juga PAC. Karena kita sibuk sekarang melaksanakan muswil, sudah selesai muswil kita, dan kita sibuk untuk menghadapi pemilu. Jadi kita tidak pernah berpikir urusan konflik. Konflik itu urusan Menkumham. Urusan saya dengan Romi pada suatu hari pasti akan selesai. Jadi partai berjalan dan bergerak seperti biasanya. Jalan, kita nggak usah mikirin lain-lain. Wow. Suatu hari Tuhan pasti memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya- Ini negara yang berazaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya negara ini masih percaya ada Tuhan. Dan saya yakin di mana ada Tuhan, di situ ada keadilan. Baik, kita akan ke Bang Fadli dulu. Tadi Pak Yan meyakini bahwa secara de facto, de jure, bahkan secara faktuilnya kantor DPP itu dijalankan oleh kepengurusan Pak Yan Fadli. Anda yang kemudian dapat legitimasi dari Muktamar Islah nih, kalau kata Pak JK itu kalau tidak salah Muktamar 8C ya waktu itu. Anda bagaimana menanggapi keputusan ini Bang Fadli, kepengurusan P3 sekarang yang sudah mendukung Agus Silvi ya? Di depan ketumnya dia bilang dia bingung. Gimana Bang? Kalau kantor ya gantian lah. Sekarang Bang Yan Farid dulu, nanti kita lah ke situ. Jadi memang secara de facto ini sebelum saya potong, sebelum kita lanjutkan, secara kantor memang kantor kepengurusan Pak Romi sejak Muktamar Islah April lalu tidak pernah menepati. Ya kita menghindari di Penogoro. apa yang perlu dipahami bahwa Kantornya di Tebet gitu. secara administrasi Udah kita bilang di aja Tebet. kantor di Tebet gitu Ya. aja. Karena kan nggak mungkin kita gusur-gusur Bang Yan Farid gitu. Oke. Nanti dulu lah. Situasi normal baru kita bilang baik-baik Bang, gimana Bang? Pasti kalau udah normal Bang Yan Farid juga akan ahlan wa sahlan. Silakan masuk pasti gitu. Jadi betul, pertanyaan saya betul ya Bang Fadli, bahwa P3 ini masih ada dua kubu, berarti ada dua kepengurusan yang sama-sama sah dan punya legitimasi. Nah, kita mau lihatnya dari mana gitu loh. Kalau kita melihatnya dari aturan yang katakanlah yang diakui dari perspektif pengesahan perundang-undangan menggunakan mekanisme peraturan pemerintah, menggunakan mekanisme pengesahan pemerintah tentu satu. Tetapi kalau Kan SK Menkumham, bukan pemerintah satu, itu. ya SK Menkumham pemerintah Bang. Iya. Kan Menkumham kan pemerintah Bang kita. Mewakili pemerintah. Ya, tentu satu. Tetapi kalau mau dilihat bahwa ada Putusan Pak Yan Farid Mahkamah Agung dengan teman-teman Putusan di Mahkamah sana, Agung dong. Dijabarkan dengan teman-teman. Biarkan Bang Fadli selesaikan dulu Pak Yan. Dia mesti ngobrolin juga keputusan Mahkamah Agung gimana? Gimana, Ya kan Bang, dia gimana, ngerti Bang? hukum, suruh cerita dong keputusan Mahkamah Agung gimana? Ya, tapi begini Pak Yan, perlu kita pahami bahwa untuk mendaftarkan partai politik di Kemenkumham itu ada satu hal yang paling penting yang harus diketahui. Itu harus punya absensi kan di muktamarnya. Kalau kita kembali ke sana, peserta pada saat itu yang mendapatkan pengesahan Ketua Umum Pak Surya Dharma Ali, di zaman Pak Surya Dharma Ali dan Pak Romi sebagai Ketua Umum dan Sekjen, itu berada di Muktamar Surabaya. Gitu loh. Berada di Muktamar Pondok Gede yang terakhir. Karena itu posisi yang diambil Menkumham itu menggunakan pendekatan yang benar. Baik. Dengan legitimasi. Karena itu yang sering saya katakan, ini kalau perdebatan sudut pandang, ini sampai kiamat nggak selesai. Betul, semua punya preferensi masing-masing. Tapi Sampai memang kiamat betul nggak setelah selesai. Muktamar Islah yang ingin saya tanya dan publik tahu, memang betul proses Islah ternyata itu tidak berjalan. Begini, untuk melakukan kebaikan itu butuh kesabaran. Gitu loh. Berapa? Kata-kata April, solih Mei, dengan Juni, sabar. Juli, Agustus, September, Oktober, Gini, 7 bulan ya, Bang. untuk melahirkan sebuah Lama kali kebaikan ini, Bang. itu butuh kesabaran. Semua kita harus mencari chemistry-nya untuk ketemu. Saya meyakini Butuh lebih dari 7 bulan berarti sampai Ya chemistry kalau sudah memang dapat. ternyata belum dapat sekarang, kita perlu waktu lagi kan. Saya meyakini Pak Yan, Pak Romi, dan kita semua pasti dalam rangka mencari titik temu atau bahasa lainnya kalimatun sawa. Ya, kata-kata yang bisa mempersatukan kita. Saya meyakini pasti akan ketemu waktunya nanti. Gitu. Nah karena itu semua kita sebenarnya mendorong ke arah itu supaya kita ketemu di satu titik. Nah ini tadinya sudah tidak lagi menjadi pembicaraan di tingkat opini. Ini kan rame lagi gara-gara DKI. Itu dia. Gitu loh. Gara-gara Bang Yan punya lompatan-lompatan yang
Jadi Anda lihat ini sebenarnya karena DKI saja kemudian Pak Jan Farid akhirnya Naik lagi maksud saya, jadi opininya naik lagi. Selama Gitu. ini Tadinya tidak dianggap ada atau selama ini dianggap ada atau tidak Pak kepengurusan Pak Jan Farid oleh kepengurusan Pak Romi ini? Maksudnya tetap dianggap ada dan berjalan dengan Mereka kan terus beraktivitas, berkegiatan. Kita pun tidak ada persoalan. Butuh ketemu biasa. Saya hormat dengan Pak Jan. Begitu juga dengan Pak Hampri, Pak Dimyati. Dan teman-teman begitu juga kepada saya. Saya telepon-teleponan juga dengan Haji Lulung dan sebagainya. Teman-teman di daerah juga begitu. atas keputusan ini gimana Bang? Kemudian kalau kita ketahui P3 Pak Romi, ada Pak Emron juga itu menjadi salah satu inisiator utama Poros Cikeas yang kemarin mendukung pasangan Agus dan Silvi. Kalau kita melihat apa yang kemudian diputuskan dan dideklarasikan oleh Pak Jan Farid dan kawan-kawan di DPP Partai Persatuan Pembangunan di Diponegoro kemarin itu, apa yang kemudian direspon? Apakah kecewa atau biasa-biasa saja atau ada respon Kecewa sih enggak. Cuma saya melihat bahwa pasti teman-teman di pihaknya Pak Zan pasti akan rame. Haji Lulung aja sudah mulai komentar. Dia berbeda dengan Pak Zan, walaupun dia menghormati putusan itu. Karena Haji Lulung kan perdebatan yang cukup panjang selama ini dengan Pak Ahok. Ya, dan itu makan waktu dan opini yang luar biasa pada saat itu. Tiba-tiba Pak Jan dengan teman-teman ngambil putusan untuk mendukung Ahok. Itu pasti ada di teman-teman. Kalau buat kita sih, saya kira ya itu haknya Pak Jan Farid dengan teman-teman mau mengambil keputusan itu. meskipun membawa nama P3 juga ya Pak ya? Iya, itu haknya mereka. Nggak bisa kita, saya pada posisi dan teman-teman juga, ya silakan, tidak ada persoalan. Cuma yang perlu dipahami bahwa yang dilakukan oleh P3, ya, kenapa kita memutuskan mendukung Pak Agus dan Ibu Silvi? Yang pertama adalah bahwa kita membutuhkan suasana Jakarta yang teduh Baik. dalam proses pengambilan keputusan. Kita membutuhkan pengambilan keputusan yang tanpa kegaduhan. Baik. Ya, ini saya penting menjelaskannya supaya duduk persoalan menjadi jelas. Kita nanti akan sampai ke sana, Ya. Bang Fadli. Tapi kita belum bicara mengenai substansi kenapa Anda memilih apa. Tapi Ya. ini persoalan yang sangat elementar yang penting sekali untuk publik ketahui bahwa ini ada dua partai, ada satu partai dengan dua kepengurusan Kalau yang sama-sama sebenarnya mendeklarasikan orang yang berbeda. Ya, dengan mekanisme pemilu dan aturan pemilu hanya ada satu P3. Satu P3. Hanya ada satu P3. Oke, saya akan ke Profesor Siti Zuhro dulu, Mbak Wiwi. Kalau Anda lihat ini apa yang terjadi dengan P3, kalau publik merasanya setelah Muktamar Islah kemarin kayaknya Pak Jan Farid dan kubunya Pak Romi udah akur-akur saja, udah rekonsiliasi. Tapi kok dilala nih Mbak, Jumat kemarin tidak pernah ada Muktamar Islah, mohon maaf. Tidak pernah ada Muktamar Islah ternyata, meskipun dianggap Ya, Muktamar 8C kalau itu Muktamar Islah itu yaitu Agung sama Abu Rizal Bakri. Nah, itu Muktamar Islah. Enggak juga, Betul-betul Pak. rekonsiliasi. Dua pihak hadir. Oke. Kali ini kan saya nggak hadir. Nah itu dia, saya Ya akan kan? tanya ke Mbak Wiwi, Mohon maaf. apa yang Anda lihat dari proses dan juga ini, Anda kaget nggak Mbak Wiwi atau memang Anda sudah tahu gitu atau biasa-biasa saja melihat hal ini? Seperti apa? Di studio kan ada Pak Jan Farid dan Pak Fadri ya. Ya tentu publik ya di Jakarta atau bahkan di seluruh Indonesia yang nonton CNN ya berharap dari dua sosok tokoh di P3 ini sudah mampu menyelesaikan ya urusan internalnya. Jadi tidak dibawa-bawa diseret-seret lagi ke katakan friksi-friksi yang justru menyeret-nyeret institusi dan menyebabkan public trust itu menurun nanti. Jadi yang terjadi distrust publik kan gitu. Tentu ini harus dipertimbangkan. Memang beberapa partai ya belakangan ini kita menyaksikan dan kita mendengarkan bahwa ada ketidakutuhan gitu ya, kesepakatan di dalamnya meskipun partai sudah memutuskan katakan mendukung pasangan tertentu, ternyata juga dari elit-elit yang ada di dalam itu tidak bersepaham. Ada yang keluar ke publik, ada yang diam-diam di dalam gitu ya, yang tidak menyepakati. Dan ini bahkan lebih dari 3 partai politik ya, tidak hanya di P3 gitu. Tentu kita sebagai masyarakat ya
apalagi pendukung ya P3 untuk konstituen P3, ini kan yang harus difikirkan jangka panjang. Baik. Apalagi ini partai betul-betul ini ya ada Ka'bahnya gitu. Di situ Partai punya sejarah panjang ya, Bu, ya? rahmatan lil alamin dan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kental sekali. Kita harapkan ada satu kesepakatan sebetulnya yang muncul, yang dimunculkan oleh kalau ini melibatkan institusi yang namanya P3, partai politik gitu. Ya mau tidak mau dengan keputusan yang seolah-olah kita membacanya kok double standard gitu kan. Ada dua lain yang membingungkan tentunya konstituen. Mbak Wiwi, berarti menurut Anda proses islah itu memang tidak pernah terjadi secara faktual gitu di lapangan? Nyaris Meskipun secara muktamar sudah nyaris dilakukan. final sebetulnya. Kalau kita melihat itu sudah redam, sudah terkesan damai ya. Kita membacanya dari luar sebagai masyarakat awam itu sudah tidak ada cekcok dan sebagainya gitu ya. Mas Romi juga melaksanakan tugasnya dengan cukup ini ya sebagai orang muda dan sebagainya. Pak Jan Farid juga memberikan keteduhan di situ gitu. Jadi kita senang melihat itu, apalagi ini partai Islam, justru tokoh-tokohnya yang betul-betul mencerminkan rahmatan lil alamin itu yang kita harapkan penuh. Apalagi P3 ya Mas Budi, di DKI ini mendapatkan kursi yang sangat-sangat signifikan. 10 kursi Bu ya? Iya, 10 kursi itu nggak main-main menurut saya. Pasti ada ceruk-ceruk dukungan yang cukup penting lah. Baik. Kalau ini diharu biru oleh keputusan P3 sendiri ya, kecuali tidak mengatasnamakan P3. Kalau sudah mengatasnamakan institusi P3 itu pasti akan ada dampak-dampaknya tersendiri. Ya. Baik, Mbak Wiwi, saya akan kembali ke Pak Jan Farid dulu. Pak Jan Farid, kalau Anda lihat ini kan sebenarnya proses dari mulai pengusungan, kemudian pendaftaran calon itu kan sudah berlangsung sejak 2 minggu yang lalu. Tapi kenapa kemudian jika Anda menganggap bahwa P3 yang Anda pimpin ini secara de facto dan de jure ini masih terus berjalan dan punya legitimasi, kenapa baru sekarang gitu Pak? Mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon? Tapi enaknya dijawabnya lebih asik usai jeda berikut ini Pak. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Saya akan kembali ke Pak Jan Farid dan juga Bang Fadli. Ini kalau saya akan ke Pak Yan dulu. Pak Yan, tadi Anda kan sudah memutuskan mendeklarasikan pasangan Ahok Jarot yang sangat berbeda dengan keputusan DPP P3 pimpinan Bang Fadli dan kawan-kawan ini. Kenapa baru sekarang Pak kemudian diputuskan? Kenapa nggak sejak dulu-dulu sebelum pengusungan calon atau pendaftaran calon P3 yang Anda anggap legitimate ini mendeklarasikan diri kepada pasangan calon? 10 kursi loh Pak, lumayan Pak. Jadi saya melihat suasana pilkada ini penuh dengan dinamika, di mana ini dijadikan pertempuran agama. Padahal ini bukan pertempuran agama. Ini pemilihan kepala pemerintahan. Beda nih, bukan mau milih ketua Muhammadiyah atau ketua NU, enggak. Jangan dibawa ke sana. Kita melihat kinerja calon. Jangan melihat agama dan ayat. Ya, saya melihat pada masa pemerintahan Ahok, beliau itu sangat memperhatikan umat Islam dibandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya yang saya kenal. Ya meskipun Muslim Ya, gitu. ya meskipun Muslim, zaman Pak Sutioso. Pak Sutioso tentu ada keberpihakan membangun yang namanya Islamic Center. Zaman Pak Fauzi nggak ada gebrakannya. Di zaman yang namanya Pak Ahok, waduh, dia membayar gaji. Ini yang masyarakat nggak pernah tahu. Yeah. Imam masjid, ya kan, marbot diberikan tunjangan dan diberikan hadiah untuk umroh. Begitu juga penjaga-penjaga makam, diberikan hadiah umroh dan diberikan tunjangan sampai dengan 2 juta lebih, 2.250.000. Segala kebaikan Ahok yang kemudian Pak Jan Farid utarakan itu kan memang sudah kita ketahui lama, misalnya sudah Bapak ketahui lama. Tidak pernah ada yang tahu dan tidak pernah ada yang mengungkapkan. Tapi kenapa baru kemarin Pak dideklarasikan setelah ini semua sudah running? Kita lihat kalau ini Ahok ya kan dianggap sebagai 1, 2, dan 3, kita sebagai partai Islam mesti turun, mesti menyadarkan kepada masyarakat, kepada umat Islam, hati-hati. Ini bukan pemilihan ya kan ketua Majelis Ulama Indonesia, bukan, beda nih pemerintahan ya kan.
Ini yang saya mesti Jadi lebih baik turun. telat daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Dan saya ingin menjembatani dan saya ingin berjumpa dengan umat Islam untuk menjelaskan. Saya ini ketua NU, pernah menjadi wakil ketua Tanfizia di PBNU. Saya juga penasehat di Serikat Islam Indonesia. Saya juga penasehat, ya kan, di tempat-tempat yang lain. ISMI saya juga penasehat. Jadi saya mengerti apa itu Islam. Jadi Anda menyesalkan pilihan dari P3 kubu Pak Fadli dan kawan-kawan yang memilih orang lain mungkin karena faktor-faktor yang tadi Anda katakan. Saya tidak menyesalkan, silakan. Mereka punya kesempatan dan punya hak untuk melaksanakan itu. Kami juga punya hak sebagai partai Islam yang berlandaskan Ka'bah. Kami tidak ingin umat Islam ini dialihkan pokok perhatiannya dan disesatkan dengan sesuatu yang tidak tepat. Secara faktual Anda kan menganggap bahwa kalau sekarang memang kepengurusan ada, tapi kan secara de facto kata Bapak tadi tidak sebesar kepengurusannya Bang Fadli dan kawan-kawan. Menurut Anda apakah dengan kepengurusan yang limitasinya seperti ini, ramping lah, seksi ramping ini Pak, bisa memberikan dukungan yang formal yang kuat untuk Pak Ahok ini? Kita punya DPW, kita punya PAC, kita punya ranting. Mereka lah nanti yang menjadi tim kita untuk turun di lapangan. Ketua DPW kita itu Haji Lulung. Haji Lulung kabarnya menolak Pak, mendukung Pak Ahok Pak. Untuk memutuskan, ya kan, keinginan kita dalam rangka ingin mendukung pasangan Ahok Jarot. Saya ini membawa ke dalam suatu rapat formal di DPP P3. Kita ada rapat dengan DPP, pengurus DPP kita ajak, ayo. Pro dan kontra akhirnya kita sepakat bahwa inilah pilihan terbaik untuk partai Islam. Supaya umat Islam ini di Jakarta kebagian lebih besar. Kita bisa bikin deal politik dengan Pak Ahok Jarot. Ya kan? Terus kita bawa juga dan solid ya Pak ya. Nasional dengan seluruh DPW se-Indonesia kita adakan pada tanggal 6. Jadi ini Anda nilai bahwa ini keputusan yang solid oleh solid. DPW pun ada di seluruh DPW. Termasuk Haji Lulung ini mendukung. Termasuk Haji Lulung ada di situ. Beliau itu apapun yang terjadi, beliau loyal dengan Muktamar Jakarta. Meskipun kabarnya kita juga punya wawancara Haji Lulung beberapa waktu lalu, kabarnya dia juga menolak. Yang lewat yang sebelum ada pertemuan ini, kalau yang lewat-lewat jangan diomongin lah. Yang udah lewat itu masa lalu. Setelah beliau ini istiqomah kok terhadap P3 Muktamar Jakarta, beliau istiqomah, beliau ini loyal kepada saya. Dan beliau ini saya kenal jauh-jauh hari, puluhan tahun ini ada kabar baru, ini ada kabar baru untuk Anda semua. Haji Lulung yang selama ini dikenal keras menentang Ahok sudah dipastikan akan mendukung Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Beliau kenal saya puluhan tahun, bukan 1-2 tahun. Saya akan ke Pak Fadli. Ini Anda merasa kalau tadi Pak Yan mengatakan bahwa secara struktur siap, secara kultural siap, secara formal akan siap didukung gitu Pak Ahok dan Jarot. Anda merasa P3 yang sudah menjadi salah satu deklarator utama pasangan Agus Silvi ini merasa digerogoti atau digembosi nggak sih Pak dengan? Saya punya pandangan berbeda. Memutuskan Agus dan Silvi itu berdasarkan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah tim yang diturunkan oleh DPP bersama DPW, Pak Ajis ya. Pak Ajis. Itu untuk minta pandangan beberapa tokoh. Ini beda nih ya, DPP-nya beda, DPW-nya beda ya. Beda nih. Berapa tokoh. Dan tidak melibatkan kita minta pandangan. Tidak. Kita minta pandangan kepada beberapa pihak tentang siapa sebaiknya yang tepat untuk memimpin Jakarta. Keputusan yang diambil oleh P3 itu terkonfirmasi dengan surveinya P3. Bahwa internal P3, tentu survei itu mengatakan pemilu yang lalu milih siapa? Milih P3. Surveinya P3 itu di survei itu mengatakan bahwa pemilih P3 nggak mau Ahok dengan itu sudah disurvei itu. Itu konstituen P3 iya, konstituen tidak mau. P3 iya, kader P3 iya, itu kadernya juga gitu Bang. Lah iya, kader dan konstituen nih semuanya. Lah iya, terkonfirmasi. Kenapa gitu loh. Itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa Jakarta ini adalah ibu kota Indonesia, ibu kota negara. Jakarta ini pintu masuk dunia melihat Indonesia. Jakarta ini juga simbol dari negara ya, sebagai kota, ibu kota negara gitu loh. Karena itu pengelolaan pemerintahan, saya beberapa titik yang dilakukan Pak Ahok saya memberikan apresiasi. Tetapi juga harus dipahami bahwa bagi pandangan kita, pengelolaan sebuah pemerintahan jangan melahirkan kegaduhan. Kita harus membawa ketenangan. Pak Jokowi itu keras kok.
Tapi nggak Pak gaduh. Jokowi itu tegas kok. Kasar dengan keras itu kan berbeda. Gitu loh. Ya, Beliau oke. tegas. Itu kemudian akhirnya melandasi P3. Lalu apa yang dilakukan oleh memutuskan. P3 juga sebagai partai pendukung pemerintah. P3 juga harus menjaga suasana ini, jangan sampai suasana Jakarta itu mempengaruhi Indonesia. Nah presidennya kabarnya kemarin jalan-jalan sama Pak Ahok ke belusukan Dalam kemana-mana pandangan berdua. P3, maka P3 harus memberikan kontribusi terhadap suasana yang teduh di Jakarta. Oke. Itulah kenapa P3 dari segi strategi suasana meneduhkan Jakarta, 3 calon itu mengupayakan untuk meneduhkan. Pahami Pak, kalau head to head itu bisa menimbulkan luka. Tapi kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Pak Ian Farid, katanya ini menggerogoti nggak sih Bang? Anda kan pasti kepengurusan Anda juga pasti akan all out membantu Agus Silvi untuk menang. Ya mungkin itu pandangan Pak Jan, tetapi kan ini survei. Siapa yang mau berdebat? Maksud saya dalam proses pemenangan ini Bang, apakah ini suara P3 tidak akan bergeser. Oke. Suara P3 Anda pasti yakini itu ya? Saya meyakini itu terkonfirmasi Pak. Saya kan nggak bisa ditanya jutaan orang di Jakarta. Survei itu yang mengatakan terkonfirmasi bahwa konstituen P3 itu nggak maunya ke Pak Ahok. Baik. Gitu loh. Nah kalau kita bicara persoalan yang lain-lain, tadi kalau Pak Jan mengusik agama dan sebagainya, itu malah nggak tepat pendekatannya seperti itu. Kita kan bicara mengenai dampaknya kepada konstituen dan juga para pengurus P3 ini di bawah Pak Ian Farid ini kan dua elit yang dua gajah bertaruh kayaknya yang bawah. Makanya saya bisa, tapi tadi kita baru konfirmasi dari Pak Zan bahwa ada perubahan Pak Abraham Lunggana, Haji Lulung, bahwa beliau akhirnya bisa memahami dan mendukung itu misalnya. Anda juga baru tahu Bang ya? Saya baru tahu karena saya juga sudah bicara dengan beliau. Dan bukan ketua DPW beliau. Ya. Saya kan baca media Pak. Ketua baik. Saya baca Kita media. juga baca media semua. Saya baca media. Pak Lulung gitu loh. menolak Ahok. Saya juga baru tahu ini kan. Betul. Nah karena itu dalam situasi yang seperti ini kan ini tentu harus kita jaga suasana P3. Gitu loh. Baik, bicara mengenai konsistensi dari keputusan elit kemudian sampai ke bawah, saya punya beberapa cuplikan ini mungkin produser bisa menampilkan. Ada keputusan P3 versi Muktamar Jakarta yang mendukung pasangan Ahok Jarot dalam Pilkada DKI Jakarta. Tidak hanya mendapatkan reaksi di ibu kota ternyata, tapi Pak Ian Farid ini ada kepengurusan P3 di ex-Karisede dan Surakarta juga merespon keras ternyata keputusan Anda dan kawan-kawan ini. Seperti yang kami kutip dari laman detik.com, para pengurus DPC P3 di ex-Karisede dan Surakarta menegaskan menolak keputusan itu. Menurut salah satu pimpinan cabang P3 dari Kota Solo bahkan menyatakan keputusan itu telah nyata-nyata menggadaikan akidah dan melanggar prinsip dasar partai. Jika Pak Ian Farid tidak menarik dukungannya, maka mereka berencana untuk membekukan diri. Ini ancaman real nih Pak yang didapat oleh tim kami di lapangan ini. Seperti ini. Kalau saya akan sebelum ke Pak Ian Farid, saya akan ke Mbak Wiwi dulu. Kalau kita melihat Mbak Wiwi, selamat malam, masih bersama kami Mbak? Iya, halo. Ya, kalau tadi kita melihat ini kan dua kepengurusan yang punya idealisme masing-masing, punya keputusan masing-masing, dan ini pastinya kan tidak hanya keputusan elit, tapi kan juga keputusan elit ini kan harus berdampak kepada mesin partai nih Pak, Mbak ya, kemudian untuk memenangkan masing-masing calon. Apa dampaknya nih Mbak untuk para konstituen dan untuk para kader partai di bawah? Siapa yang harus didukung kalau melihat para giant atau elitnya ini berbeda? Iya, ini pertanyaannya seolah-olah kok P3 ini membingungkan konstituennya gitu ya. Saya mencoba melihatnya dari perspektif demokrasi ya Mas Budi ya. Tentu ini Pak Fadli dan Pak Ian yang saya hormati. Dalam konteks demokrasi itu tidak hanya partisipasi ya yang penting. Tapi ada yang lebih penting juga adalah contestation dan competition. Jadi kompetisi dan kontestasi yang melalui pilkada itu yang menjadikan makna di mana memunculkan gitu ya warga-warga negara melalui pasangan-pasangan calon untuk dikontestasikan substansinya. Jangan kehilangan makna itu sebetulnya. Lah, nalar rasional itu sebetulnya mengacu pada kontestasi itu antara pasangan calon dengan calon lain, antara partai yang mendukung pasangan calon dengan partai-partai yang mendukung pasangan calon lain. Kan itu bunyinya. Jadi bukan di internalnya sendiri yang lalu memunculkan dualisme dukungan. Lah, kalau dualisme dukungan yang terjadi adalah kontestasi yang vis-a-vis. Padahal ini adalah seharusnya idealnya itu ya antara partai satu atau gabungan partai gitu ya, koalisi partai dengan koalisi partai yang lain dengan mendukung pasangan-pasangan calon masing-masing berkontestasi di situ. Itu yang dengan mengkontestasikan substansi masing-masing dan sebagainya itu. Lah, kalaupun yang dijual sara, jangan lupa
bahwa memilih itu hak politik warga negara. Ya. Jadi tidak bisa didikte-dikte atas nama apapun. Hak politik warga negara itulah kemewahan dari demokrasi partisipatoris. Kalaupun ada yang menjual isu sara, siapa yang menjual? Kan gitu. Nah, menurut saya bisa dibeli, bisa tidak. Dan jangan lupa ini ibu kota ya. Ibu kota itu pemilih yang belum tentu tertarik dengan itu sangat besar gitu. Kalau menurut Anda mesin partai ini Mbak, ini kan kemudian Pak Ian dan juga Pak Fali dan kawan-kawan ini kan berharap mesin partainya setelah ada keputusan para elit partai ini kan bergerak untuk memenangkan calon masing-masing. Menurut Anda akan terjadi gesekan atau mungkin kelambanan mesin nggak sih? Jadi mesinnya ompong gitu nggak di lapangan? Iya, saya mencoba ya memprediksi bahwa dengan argumentasi Pak Ian Farid, dengan argumentasi Pak Fadli tadi itu, sebetulnya beliau berdua juga membahas tentang bagaimana teks konteks, bagaimana tentang apa tadi itu yang disebut dengan de jure de facto dan sebagainya, dan ini melibatkan institusi yang disebut P3 yang mendapatkan suara 10 kursi. Lah, apakah ketika mesin partai ini dipanaskan untuk katakan mendukung pasangan calon yang dalam tanda petik kelihatannya akan ada silang pendapat atau friksi di internalnya sendiri, itu akan berpengaruh. Menurut saya ini akan menjadi domain dari warga pemilih ya, meskipun kita tidak menutup mata adanya perilaku di mana pemilih tradisional ya. Jadi Mas Budi, ada pemilih rasional, ada pemilih tradisional. Pemilih tradisional ini karena terafiliasi tidak hanya oleh suku gitu ya, oleh agama, tapi juga oleh partai politik. Istilahnya pejagesang ya milih P3, itu pemilih tradisional P3 kan, ternyata juga besar gitu. Nah ini juga nanti akan menentukan sebetulnya siapa di antara himbauan di antara Pak Ian Farid atau Pak Romi dalam hal ini, gitu ya, yang akan diikuti oleh masyarakat khususnya konstituennya dari P3. P3 masyarakatnya khususnya yang di Jakarta akan nalar dia. Mengapa harus memilih 3 pasangan calon ini? Kan alternatifnya tidak satu sekarang. Calon bukan calon tunggal, Pak Ahok bukan calon tunggal. Jadi tidak terlalu berpengaruh dengan apa keputusan para elit partai gitu ya Mbak Wiwi? Iya, menurut saya menjadi kurang ya. Pilihannya lebih personal. Iya, karena memilih kan tidak dipantengin juga kan di situ gitu ya. Baik, Mbak Wiwi, terima kasih. Saya akan kembali ke Pak Ian Farid. Kalau kita tadi melihat soliditas partai setelah para elit partai ini, 2 elit partai yang berbeda memutuskannya, kemudian berharap, pasti kan sama-sama berharap nih Bang Fali dan juga Pak Ian Farid, mesin partai bergerak dengan dinamis dan kerja keras untuk memenangkan pasangan calon. Tapi kalau tadi kita lihat penolakan-penolakan juga ada di Solo misal, meskipun tidak ada hubungannya dengan Jakarta. Menurut Anda ini kalau melihat penolakan-penolakan seperti ini gimana Pak Ian Farid? Jadi kalau yang namanya penolakan wajar lah. Ini kan pro dan kontra. Itu wajar. Saya tidak pernah merasa penolakan itu menjadi satu masalah buat P3. Karena yang penting kita udah undang, kita udah ajak. Dan ini persoalan Pilkada Jakarta. Nggak ada urusan dengan DPW lain. Tapi karena untuk menyatukan pendapat, saya tidak ingin terjadi perpecahan. Dan saya yakin ini salah, informasi ini salah. Di Solo itu 2010 kalau nggak salah, itu yang namanya Pak Jokowi maju dengan Pak Rudi. Pendukungnya itu Partai Islam loh. Ya kan? Partai Islam, Partai Dakwah. Baik. Saya nggak sebut nama. Partai Dakwah itu semua orang pasti tahu. Beliau didukung oleh Partai Dakwah. Saya pada waktu Pak Rudi maju sebagai wali kota, waktu tanda tangan saya mendukung. Oli di Sulawesi sebagai non-Islam. Saya dukung karena apa? Mereka mempunyai komitmen. Waktu Pilkada serentak 2015 masih Pak Ian Farid ya, kemudian masih tanda tangan dengan Pak Romi. Betul. Dan sekarang saya mau menandatangani Pak Ahok dengan persyaratan yang harus dia penuhi. Di mana persyaratan itu saya minta. Tanda tangan Anda masih diakui nggak Pak? Maksudnya secara formal dukungan gitu. Kalau kita lihat Pilkada serentak 2017 saja menghadapi ini Pak, tidak hanya di DKI. Apakah Anda juga bersikap dengan daerah-daerah lain? Ada 101. Ada pilihan-pilihan, ada pilihan-pilihan juga. Kita mengadakan sosialisasi juga. Banyak calon-calon peserta pilkada datang kepada kami, ikut mendaftar. Ya kan nggak ada masalah. Kita jalan terus. Apakah di 101 daerah lain juga Pak Ian Farid juga punya calon masing-masing? Kita ikut. Kita di 76 tempat kita ikut mendukung. Secara formal atau secara informal Pak? Kalau ini kan secara informal karena memang pendaftaran sudah ditutup ya Bang ya? Saya secara formal, yang ini sesudah ditutup. Oh yang lain
Yang lain sebelum. Yang lain sebelum. Oh, Bang Fadli betul ini ada semacam ini Pak Yan Farid juga mengajukan secara formal. Saya nggak tahu dalam undang-undang pemilu kada Enggak. Yang ditanya, tahu nggak saya mengajukan juga calon? Saya Pertanyaan tahu, itu. makanya saya Nggak tahu. Udah jangan ngomong yang lain. Karena kalau lain. nggak ditanya beliau kan formal apa informal. Iya, kalau kita Kalau formal kan berarti yang diterima KPU. Betul. Ini Pak Yan Farid mengaku Nggak bahwa tahu saya di kalau daerah itu. lain selain DKI melakukan penandatanganan ini secara formal ya Pak, Saya dukungan secara saya formal, dukung. pengusung ya Pak ya. Saya ajukan. Ini sudah diketahui oleh P3. Nggak mungkin, Bang pasti Romy. pasti ditolak KPU atau pasti akan nanti verifikasinya. Kan undang-undang pemilunya Pak. Iya, Undang-undang jangan pilkadanya terlalu begitu. di ini. Nggak, kalau itu yang dimaksud. Kita jangan berdebat. Buat apa Pak Fadli mendebat saya? Bukan, kalau itu Ini cuma ditanya, nanya. kalau ditanya beliau formal apa informal saya nggak tahu. Nah itu. Tapi tidak tahu dan kubu Romi tidak tahu kalau Pak Yan Farid juga mengajukan calon yang sama atau calon Ini yang berbeda. pilkada banyak. Iya. Kita kan Sama nggak tahu sekali tidak semua. tahu di daerah ada disputing seperti itu, Bang. Tenang aja, tenang. Nanti KPUD yang memutuskan. Untuk lebih kita tenang nggak lagi, tahu. Bang, untuk lebih tenang lagi kayaknya lebih asik kalau kita jawabnya di segmen berikutnya Iya, supaya kita siap. bisa ngopi-ngopi sejenak. Siap, Kami akan siap. segera kembali usai. Ada sekitar 101 daerah yang akan berkontestasi dalam Pilkada serentak 2017 mendatang dan Pak Yan Farid mengatakan sekitar 70-an ya Pak, 76, 78. 78 daerah sudah ditandatangani dukungan kepada pasangan calonnya oleh kubu Pak Yan Farid dan dimasukkan secara resmi ke KPU Secara resmi, minus DKI Jakarta Pak ya. Minus. Bang Fadli ini kalau melihat seperti ini P3 kubu Anda mengetahui atau tidak dan bagaimana merespon ini di daerah dan ini kan ini gimana nih Bang di daerah apakah ada ayam aja yang atau lebih aman itu caranya supaya kita jangan berdebat terus. Tanya KPU pusat, Nah, apakah itu memang urusan dua-dua ada KPU. masuk? Sejauh kita, yang tahu kita ada beberapa daerah itu dua-dua masuk. Dari Pak Jan masuk, dari kita masuk. Itu ada berapa? 1 apa 2 daerah gitu. Sisanya nggak ada, yang masuk cuma usulan dari Pak Romi. Tapi nanti kan ini jadi berdebat lagi. Sebaiknya memang tanya KPU. Karena setahu kita tidak. Paling ada 1 atau 2 yang oleh KPU itu Salah ditolak. itu. Gitu loh. Gitu. Itu 1-2 ditolak, tapi yang ngajukan. Ya, tapi nanti kan KPU akan melakukan memutuskan verifikasi gitu. faktual. Kalau kita bicara ini kan Pak Yan Farid dan Bang Fadli ini kan menjelang Pilkada 2017 beberapa partai yang terdera konflik seperti misalnya Golkar misalnya atau P3, Golkar lah paling tidak yang sudah mengakui bahwa dampak dari konflik internal mereka itu berdampak sekali pada pemenangan di Pilkada serentak 2015 yang katanya menurun drastis tidak sesuai dengan harapan. Apakah kalau kita berkaca pada Pilkada yang lalu dan ini menghadapi Pilkada ke depan saya pikir P3 udah lebih solid, ternyata ada masih seperti ini publik Anda tidak bisa menutupi bahwa masih ada dualisme di kepengurusan P3. Apa sih kemudian dirasakan kalau kita berkaca 2015, Bang Fadli, apa sih yang kemudian dirasakan dampaknya yang paling terasa gitu dari? Nah kalau di 2015 memang kita begitu repot ya, karena bisa saja calon dari Pak Yan dengan calon dari kita nggak ketemu orangnya. Kalau ketemu mungkin sama-sama membubuhkan tanda tangan. Banyak juga yang ketemu ya? Cukup, ya banyak yang ketemu. Ya itu kan cukup repot memang. Kalau sekarang kan relatif lebih cepat ya, lebih dan kita lebih cepat bisa berkonsolidasi di bawah. Karena itulah segera DPP menyiapkan seluruh pilar kegiatannya itu dikonsentrasikan itu di masing-masing regionalnya. Karena apa? Karena begitu sudah diputuskan di tingkat DPP langsung di daerah menyiapkan tim untuk mengkonsolidasinya, diikuti oleh kabupaten kotanya. Oke. Begitu sudah siap langsung diputuskan. Menuju Pilkada serentak 2017 ini kalau masih melihat ada seperti ini gimana nih Bang? P3 kubu Anda? Saya kira tidak, karena seterusnya ya memang ini kita melakukan evaluasi per periodik. Evaluasi itu kita dekatkan dengan data-data yang terakomodir, data-data yang akurat ya misalnya sehingga seluruh pandangan itu terakomodir. Bahwa setiap periode kita melakukan evaluasi itu kita melihat grafik pemahaman masyarakat terhadap P3 seperti apa. Itu yang mau kita konfirmasi selalu kepada survei. Yeah. Grafik pemahaman pemahaman masyarakat kepada P3 seperti apa. Secara bersamaan grafik pemahaman internal P3, konstituen P3 terhadap P3 seperti apa. Alhamdulillah itu membaik dan membaik. Nah, karena itulah di setiap konsolidasi kita selalu kita menyiapkan sebuah peta penyelesaian persoalan itu berdasarkan pendekatan itu, gitu loh. Sehingga saya meyakini mesin P3 jalan dengan baik, gitu. Bahwa mungkin ada perbedaan pendapat itu. Jadi menurut Anda Pilkada 2017 ini tidak akan menghadapi lebih baik ya, lebih baik. Sangat lebih baik menurut Anda. Pak Yan, ini gimana menurut Anda? Jika Saya tidak melihat ada masalah kok. Masing-masing jalan aja kenapa sibuk. Oke, tapi Saya Anda di yakin Jakarta menentukan A, beliau menentukan B, silakan aja. Beliau sudah bikin survei kan. Ya udah, saya juga bikin survei, beliau bikin survei. Udah saling menghormati, kan enak. Kalau dibilang
Ya Pak Jan Farid nggak salah. Nggak, jangan ngomong-ngomong saya nggak salah. KPU aja sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai undang-undang pilkada. Yang berkepentingan aja udah keberatan dengan undang-undang pilkada ini. Ya kan? Baik. Bukan kita loh. Iya. Beliau aja sudah menyatakan keberatan dengan undang-undang pilkada, malah sudah memajukan ke MK karena ada beberapa klaus yang beliau merasa diintervensi. Artinya jadi proses sebagai masih terus lembaga berjalan, itu, ya, Pak? ya di lembaga KPU aja masih berjalan kok. 78 daerah ini Anda yakin bahwa calon yang Anda usung banyak yang beda pasti Pak ya dengan kubunya Pak Pasti Romi? ada yang beda. Pasti ada Seberapa yang yakin Anda kemudian bahwa 78 daerah ini bahwa Anda yang akan diakui oleh? Kita lihat nanti. Ya kan kita lihat nanti. Apa keputusan KPU? Kan belum. Jakarta aja masih tanggal 24 atau 23? 24, masih 24. belum. Oke. Belum selesai ini masalah. Oke. Tenang ya, tenang. Pertanyaan terakhir untuk Anda. Kenapa mesti takut sama Jan Farid? Jan Farid ini tidak ada apa-apa. Cuman punya kekuatan Mahkamah Agung 601, pernah jadi ketua NU, orang Betawi, Oke. ya kan? Baik. Ketua NU DKI. Baik, Ya terakhir. kan? Saya punya NU lah istilahnya. Ya. Baik, terakhir sebelum saya akan ke Mbak Wiwi untuk menutup diskusi kita malam hari ini, Pak Jan Farid dan Pak Fadli, saya minta minta testimoninya dan juga keinginan bapak-bapak berdua di sini. Apakah ada keinginan nih Pak setelah kami pikir, masyarakat pikir, media pikir, publik pikir setelah Muktamar 8C, Pak, ini disebut Muktamar Islah pada April yang lalu, itu sudah bisa berislah atau berekonsiliasi. Apakah ada keinginan Pak untuk duduk bersama lagi dan rekonsiliasi? Ayo dong, benar-benar rekonsiliasi secara betul gitu Pak. Tidak pernah mempermasalahkan kok. Welcome. Ya. Welcome. Ya kan, nggak ada masalah. Kita siap. Kita partai Islam. Semua saudara kita. Nggak pernah saya merasa Pak Fadli ini bukan saudara saya. Pak Romi bukan. Saudara, kita kenal udah dari zaman dulu. Udah lama kita kenal. Jadi Ya kan? siap untuk duduk bareng Nggak Pak? ada masalah lah. Ini antar sahabat. Siap Ya untuk kan? duduk bareng nggak Pak? Untuk Lu ketemu? mau duduk bareng, mau tidur bareng, semua boleh. Tapi siap untuk bicara win-win solusi Bicara win-win solution. untuk kemajuan Partai Iya, Kabar yang kita ngomongin partai. besar Kita sekali nih, ngomongin Pak, punya umat sejarah Islam. panjang. Bang Fadli, Ya, ada nggak keinginan untuk itu dari kubu Anda gitu? Misalnya untuk duduk bareng ini melihat ini sangat. Jakarta ini kan mendapat exposure publik luar biasa. Sangat. Pak Romi itu mendatangi rumah Pak Yan itu berkali-kali. Cuma waktu belum ketemu. Mungkin Belum Pak Yan diterima oleh Pak Yan. belum ketemu. Salah. Gimana, Pak? Pada saat saya tidak ada, beliau datang. Itu gampang. Gitu, belum Jadi ketemu. berkali-kali mencoba Mungkin bertemu. CNN Indonesia bisa Pada fasilitasi saat Pak tidak Yan, malamnya akan ketemu nih. Ya, artinya Makanya begitu. tadi saya mengharapkan Pak Romi di sini bisa ngobrol. Itu nggak nyambung. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya gitu. Jadi maka saya katakan di awal ini pada titik tertentu nanti akan ketemu. Gitu loh. Ini lagi mencari bentuk saja untuk bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi perlu dipahami bahwa pengelolaan konflik di P3 itu selalu sesungguhnya itu bisa diselesaikan dengan baik. Kita melewati perjalanan partai ini sebagai partai yang lama, yang saya kira cukup Partai tua. yang matang menyelesaikan konflik ya. Betul. Dan itu yang selalu kita inginkan, bahwa konflik itu untuk bisa matang, untuk bisa diselesaikan, jangan sampai ke ranah pribadi. Itu akan menjadi handicap. Bahwa ada perbedaan pendapat, pandangan kita itu biasa. Apalagi masih ada ulama-ulama besar yang bisa Ya, menjadi rujukan nah itu kita dia. untuk mempersatukan P3 ini. Karena Iya, itulah Baik. saya meyakini keinginan publik yang luar biasa terhadap P3 untuk bisa menyelesaikan persoalannya itu menjadi isyarat bahwa P3 ini sebenarnya memang harapan untuk bisa tetap menjadi kekuatan partai Ini politik. diskurs baru dalam demokrasi Indonesia dan publik juga Iya. ini beberapa Yang waktu penting lalu. beliau sudah mengakui masih ada konflik. Masih ada konflik itu dia. Masih ada dualisme dan masih ada Tapi konflik. konflik Yang antara bisa sahabat, diselesaikan. harus harus bisa Jadi diselesaikan tidak ada sehingga masalah. konstituen tidak Sebetulnya diusahakan. tidak ada masalah. Mbak Wiwi untuk menutup Kalau tidak ada intervensi dari pihak luar. selama ini ada intervensi ya. Nggak, udah keluar kok putusannya kemarin. Aku keluar putusan apa Bang? Yang kan ada gugatan selah dari pihak Pak Yan Farid sudah ditolak itu. Itu menunjukkan berarti intervensi tidak ada. Nah, Saya berarti kira SK itu- Menkumham masih tetap jadi legitimasi. Insya Allah. Oke, Putusan- termasuk juga putusan Mahkamah Agung. Putusan petun belum ada. Masing-masing sayang. punya legitimasi Putusan hukum petun belum masing-masing. ada. Mbak Wiwi terakhir Iya. untuk menutup perbincangan kita malam hari ini yang seru nih, sekarang kita bicara mengenai P3 yang ternyata masih ada dualisme, masih ada konflik, itu tidak bisa Iya. kita bohongi sama sekali. Mau Pak Yan Farid bilang nggak ada apa-apa, sama-sama sahabat, tetap aja publik melihatnya ada gitu Mbak. Dampak sekali lagi kalau kita melihat Pilkada 2015 banyak menjadi pelajaran bagi demokrasi kita, partai yang berkonflik pasti akan berdampak pada elektoral dan juga Iya. suara yang turun sekali. Apa yang kemudian ada prediksi jika masih seperti ini? Iya, prediksi dan harapan tentunya ya, karena saya pegang KTP Jakarta, tentunya akan memilih untuk DKI Jakarta tahun 2017.
Saya senang mendengarkan Pak Jan Faridz mengatakan P3 ini partai tua gitu ya. Partai tua ya tentunya partai yang matang. Kunci ya, kata kunci bagi P3 adalah soliditas. Lalu siapa yang harus mewujudkan soliditas ini? Karena semakin sulit partai P3 ini menurut saya akan semakin dipercaya masyarakat. Lah saat ini starting point-nya kok menurut saya, mohon maaf ini, kok kurang menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan kepercayaan masyarakat karena tampaknya belum selesai di internal ini dan apa yang dirasakan di internal ini dikeluarkan dengan pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang justru akan bukan hanya memercik air di dulang, menimbulkan distrust yang luar biasa. Lah sehingga nanti masyarakat atau konstituen khususnya yang sangat loyal dengan P3 itu sedang berpikir keras ini siapa yang harus diikuti. Lalu mereka akan rasional bahwa hak memilih itu hak politik dari warga masyarakat ya, hak mereka menurut saya bisa saja mereka tidak perlu dihimbau-himbau kalau mereka sudah punya pilihan. Pada dasarnya setiap warga negara, warga masyarakat yang ada di pilkada itu sudah punya pilihannya. Saya yakin bahwa pilihan mereka lalu ini kan partai Ka'bah ini Mas Budi, jadi tentu ada tanggung jawab moral ya di situ sebagai rumah Islam gitu kan. Tanggung jawab moral saya juga untuk menutup diskusi kita malam hari ini karena waktunya sudah sangat terbatas. Terima kasih Mbak Wiwi atas perbincangannya malam hari ini. Terima kasih Bang Fadli, terima kasih Pak Jan, boleh bersalaman dengan kita semua supaya harus kompak. Paling tidak bolehlah para elit agak berbeda pendapat, tapi yang penting di bawah. Yang penting di Jakarta kita menangkan Pak Agus. Tidak ada gesekan di bawah. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangan yang sangat malam hari ini. Tunggu di sini dulu Bang. Penyidik periksa aliran dana tersangka penyanderaan satu keluarga di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kami akan kembali usai jeda berikut.